Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talita Purata Pasaribu dengan NIM 24136134. Hari ini saya akan melakukan presentasi hasil laporan saya dengan judul Analisis Klasifikasi Perubahan Badan Air menggunakan citra satelit di wilayah Kabupaten Benar Meriah pada tahun 2025 sampai tahun 2026. Langsung saja pada bab 1, yaitu bagian pendahuluan. Badan air merupakan salah satu komponen penting dalam sistem lingkungan yang berfungsi sebagai penyedia sumber daya air, habitat organisme akuatik, serta pengendali keseimbangan ekosistem. Perubahan luas maupun distribusi badan air dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti curah hujan, perubahan penggunaan lahan, sedimentasi, aktivitas manusia, juga perubahan iklim. Oleh karena itu, pemantauan perubahan badan air menjadi penting untuk mengetahui kondisi lingkungan suatu wilayah. Kabupaten Benar Meriah merupakan salah satu wilayah di Provinsi Aceh yang memiliki karakteristik topografi pegunungan dengan banyak aliran sungai, serta daerah tangkapan air yang berperan penting dalam menjaga ketersediaan sumber daya air. Dinamika perubahan badan air di wilayah ini perlu dianalisis untuk mengetahui kondisi hidrologi serta dampaknya terhadap lingkungan dan juga masyarakat. Melalui analisis perubahan badan air menggunakan citra satelit Landsat 8 periode tahun 2025 sampai 2026, diharapkan dapat diketahui pola perubahan air yang terjadi secara faktor yang mempengaruhinya, sehingga dapat menjadi dasar dalam pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan. Selanjutnya, bagian tinjauan pustaka. Badan air menurut Lillesan, badan air memiliki karakteristik spektral yang berbeda dibandingkan objek lain di permukaan bumi karena kemampuan air dalam menyerap energi elektromagnetik relatif lebih tinggi, terutama pada panjang gelombang inframerah. Oleh karena itu, badan air dapat diidentifikasi dengan cukup baik menggunakan citra satelit. Penginderaan jauh merupakan ilmu dan teknik untuk memperoleh informasi mengenai objek, wilayah, atau fenomena di permukaan bumi tanpa melakukan kontak langsung dengan objek yang diamati. Menurut Jensen, penginderaan jauh menjadi salah satu metode yang efektif dalam pemantauan lingkungan serta mampu menyediakan data yang luas, cepat, dan juga berulang dalam berbagai rentan waktu. Dalam penelitian ini, data yang digunakan berasal dari citra satelit Landsat 8. Satelit Landsat 8 memiliki resolusi spasial 30 meter dan mampu merekam berbagai objek di permukaan bumi melalui beberapa kanal spektral. Data citra Landsat sangat bermanfaat dalam analisis badan air karena dapat digunakan untuk membedakan antara area perairan dan non-perairan berdasarkan karakteristik reflektansinya. Hasil analisis perubahan diklasifikasikan menjadi 3 kategori utama, yaitu yang pertama ada badan air berkurang, nilainya -1. Kategori ini menunjukkan wilayah yang pada tahun 2025 merupakan badan air, tetapi pada tahun 2026 berubah menjadi daratan ataupun tutupan lahan yang lainnya. Selanjutnya ada tidak berubah dengan nilai 0. Kategori ini menunjukkan area yang tetap memiliki kondisi yang sama pada kedua periode pengamatan. Yang ketiga, penambahan badan air dengan nilai 1. Kategori ini menunjukkan wilayah yang pada tahun 2025 bukan merupakan badan air, namun pada tahun 2026 berubah menjadi badan air. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Sini terdapat peta perubahan badan air dari daerah Kabupaten Benar Meriah tahun 2025 sampai tahun 2026. Hasil analisisnya, perubahan badan air di Kabupaten Benar Meriah periode 2025 sampai 2026 diperoleh 3 kategori perubahan, yaitu badan air berkurang, tidak berubah, dan penambahan badan air. Hasil overlay data badan air tahun 2025 dan 2026 menunjukkan bahwa sebagian besar Kabupaten Benar Meriah didominasi oleh kategori tidak berubah yang ditunjukkan oleh warna hijau yang terdapat pada peta. Dominasi kategori ini mengindikasikan bahwa kondisi badan air di wilayah penelitian secara umum masih relatif stabil selama periode pengamatan. Kondisi stabil ini tidak terlepas dari karakteristik fisik Kabupaten Benar Meriah yang berada pada kawasan dataran tinggi dan pegunungan dengan banyak daerah tangkapan air. Selain itu, keberadaan tutupan vegetasi yang masih cukup luas turut berperan dalam menjaga siklus hidrologi melalui
proses infiltrasi dan penyimpanan air tanah sebagai ketersediaan air permukaan bumi tetap terjaga. Selain itu, kondisi topografi yang berbukit dan memiliki banyak cekungan memungkinkan terjadinya akumulasi air pada lokasi tertentu, sehingga terbentuk area perairan baru yang terdeteksi oleh citra satelit. Aktivitas manusia seperti pembukaan lahan pertanian, perluasan perkebunan, pembangunan infrastruktur, serta perubahan tutupan lahan lainnya juga dapat memengaruhi pola aliran air dan mengurangi kemampuan wilayah dalam mempertahankan badan air. Secara spasial, perubahan badan air di Kabupaten Benar Meriah tidak terjadi secara merata, melainkan mengikuti pola jaringan sungai dan kondisi topografi wilayah. Area yang mengalami penambahan maupun pengurangan badan air umumnya berada di daerah aliran sungai dan kawasan dengan kondisi geomorfologi tertentu. Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan bahwa perubahan badan air di Kabupaten Benar Meriah selama periode 2025 sampai 2026 berada pada kategori rendah hingga sedang, karena sebagian besar wilayah masih didominasi oleh kondisi yang stabil. Yang terakhir yaitu bab 5 penutup. Kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis perubahan badan air menggunakan citra satelit Landsat 8, dapat disimpulkan bahwa kondisi badan air di Kabupaten Benar Meriah secara umum masih relatif stabil. Hal ini ditunjukkan oleh dominasi kelas tidak berubah pada peta hasil analisis, yang menandakan bahwa sebagian besar badan air di wilayah penelitian masih mampu mempertahankan luas dan distribusinya selama periode pengamatan. Oleh karena itu, pemantauan badan air secara berkala dengan memanfaatkan teknologi penginderaan jauh dan sistem informasi geografis perlu terus dilakukan. Informasi yang dihasilkan dapat digunakan sebagai dasar dalam pengelolaan sumber daya air, konservasi lingkungan, mitigasi bencana hidrologi, serta perencanaan pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Benar Meriah. Mungkin hanya sekian presentasi laporan saya, lebih dan kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.